ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Jadi dalam surat Al-An'am ayat 38 Allah mengatakan bahwa tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu, kata Allah. Dan tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Nah, pembahasan hari ini sebenarnya menarik dan ini sekarang hilang dalam katakanlah peradaban atau zaman kita sekarang. Kita tahu bahwa tubuh kita ini diciptakan Allah, Bapak Ibu sekalian, one package, jadi satu paket komplit gitu. Di satu paket komplit, semua ada. Kita mewarisi emosi dari orang tua kita. Ya, kita mewarisi emosi dari orang tua kita. Ya, kita mewarisi sifatnya mereka, karakter mereka, semua yang ada pada mereka itu kita warisi. Ya, jadi kelakuannya mereka itu mereka kita warisin. Jadi sekarang kalau saya kadang-kadang melihat ada orang yang marah-marahin anak yang nggak jelas marahnya gitu kan, ya anak lu sendiri, cetakan lu sendiri, kenapa lu marahin? Iya kan? Nggak masuk, nggak nyambung gitu loh. Nah, maka keseimbangan ini ya, dimulai kapan? Keseimbangannya dimulai sejak ibu itu atau anak tersebut berada dalam kandungan. Ya, keseimbangan. Anak dengan ibu tidak berkomunikasi dengan bahasa seperti saya ini, tapi komunikasi mereka adalah dengan bahasa perasaan atau komunikasi batin. Maka jangan suka ngebatin saat hamil misalkan. Ya, jangan suka ngebatin atau mengucapkan suatu kalimat-kalimat tertentu yang kalimat itu cenderung buruk pada sesuatu atau seseorang, maka itu kita sedang melempar. Ya, melempar kalau bahasa orang-orang ruqyah kan ain. Ya. Contoh nih. Dasar motor butut misalkan. Dasar motor usang atau mobil usang, apalah gitu kita sebutkan, itu kita sudah melemparkan satu kalimat laknat kepada barang tadi. Ya. Kalau dalam bahasa komunikasi antara bayi dan anak, ibu-ibu sekalian, ketika sedang mengandung misalkan, maka bahasa komunikasi ini yang dipakai komunikasi seperti komunikasi rasa. Apakah ada buktinya? Buktinya banyak sekali. Ibu-ibu seorang wanita yang ketika dia sedang mengandung dan mengalami rasa sedih atau sedih lah terutama misalkan ya, yang berlebihan, maka anak itu punya imunitas yang lemah. Ya, itu baru satu. Nah, apalagi yang kita bisa lihat? Banyak sekali. Ya, contohnya kayak begini. Ini contohnya. Bayi yang lahir, nggak kelihatan. Ya nggak apa-apa, dengerin saya aja. Bayi yang lahir dalam keadaan normal, ya, dibanding bayi yang lahir dengan kondisi sesar, itu ternyata, ya ini di luar kita bicara memang ada kemutlakan lahir sesar gitu kan, dioperasi atau tidak. Ini kita bicara penelitiannya, jangan langsung baper. Kadang-kadang kan anak saya sehat-sehat aja tuh meskipun sehat kan gitu. Belum apa-apa udah baper. Nah, itu ternyata penelitian menyebutkan bahwa anak-anak yang bayi normal, lahir normal itu, ibu-ibu sekalian, itu ternyata mempunyai imunitas atau bakteri yang sangat-sangat paripurna atau sempurna. Beda sama bayi yang lahir sesar. Apalagi prematur. Justru malah prematur itu ternyata punya bakteri patogen, bakteri jahatnya yang jauh lebih banyak daripada bakteri sehatnya. Gitu ya. Itu sebabnya ya, semua emosi yang kita rasakan ya, atau mungkin semua perasaan yang kita rasakan itu pada akhirnya akan mempengaruhi bakteri tadi. Nah, sampai sini pesannya, baru kita masuk ke topiknya. Bahwa ternyata Masya Allah, tabarakallah, tubuh kita ini jamaah sekalian itu jumlah bakterinya kita, kan pembahasan kita probiotik ini. Jumlah bakteri dalam tubuh kita ini jauh lebih banyak daripada jumlah sel tubuh kita. Di mana semua tempat di badan kita ini ada bakteri. Percaya nggak percaya? Saya tanya ibu-ibu edisi lama. Sudah tahu lah edisi lama kan. Yang usianya 50 tahun ya. Yang pernah menerapkan ini. Kalau anak Anda sakit mata, Anda ngapain? Dikasih apa? Kalau anaknya sakit mata, kan lupa dia. Kalau nggak dikasih air liur ibunya, ya kan? Ingat nggak? Kalau nggak dikasih ASI. Kenapa? Karena memang di dua tempat itu
ya, di air liur kita itu dan ASI itu ada banyak sekali bakteri-bakteri baik di sana. Nah, itulah. Jadi artinya apa? Semakin sehat tubuh seseorang itu semakin dominan jumlah bakteri-bakteri baiknya daripada bakteri jahatnya. Nah, nanti tinggal kita bahas hari ini. Itu bagaimana cara menyehatkan dan menjaga itu. Ya, yang penting Anda harus tahu dulu, jangan jangan ganggu keseimbangan mereka. Kalau ganggu keseimbangan mereka, yang terjadi apa? Mood kita akan bermasalah. Mood kita akan bermasalah. Kenapa? Kok bisa bermasalah? Karena si bakteri-bakteri tadi yang kita kenal sebagai probiotik itu, ibu-ibu sekalian, itu merekalah yang punya peran besar ya dalam tubuh kita, ya dalam manusia ini yang memproduksi hormon kebahagiaan. Jadi semakin bahagia seseorang, kalau kayak menggunakan kaidah ini, maka bahasanya adalah semakin sehat perutnya, semakin bagus bakterinya, semakin banyak bakteri sehatnya, kita harus sebagai bakteri atau probiotik itu. Apa itu probiotik? Ya bakteri yang mempunyai peran yang bermanfaat untuk kesehatan kita, cuman beberapa kita baca secara definisi, dia dispesifikkan itu di pencernaan. Ya, makanya kalau ibu-ibu yang anaknya pernah mencret, pernah lah kan, saya pun pernah. Sekarang kan ada satu preparat atau obat yang dipakai untuk mengatasi mencret. Bentuknya saset. Tahu? Nggak usah sebut lah mereknya apa. Itulah pokoknya. Itu isinya apa? Bakteri itu. Pertanyaannya bakterinya itu ya yang diambil di saset itu yang namanya Bifidobacterium. Itu diambil dari mana? Sebenarnya diambil dari dari fesesnya bayi yang menyusui atau disusuin, dan itu ada bakteri baik. Jadi ternyata dalam asinya ibu-ibu itu banyak sekali bakteri-bakteri baik. Jadi kita sudah dibekali Allah ya dengan ketika dia lahir normal, si bayi tadi kan ngelewatin jalan lahir dari ibunya, semua bakteri yang ada pada saluran kewanitaan itu lengket sama tubuhnya, plus lagi habis itu dikasih langsung ASI yang juga full bakteri baik yang ada pada tubuh ibu tersebut. Kan keren tuh. Jadi sudah one package sebenarnya, satu paket. Jadi nggak usah khawatir. Ya, sekarang nanti ke depannya nanti saya akan berikan tips-tipsnya ya. Bagaimana cara macam-macam kan isu sekarang kan ya, flu Singapura lah, flu Hong Kong lah, flu apa lah. Orang bikin takut terus. Ya. Kalau kita udah ngerti konsepnya, nggak ada yang perlu kita khawatirkan lagi. Karena tubuh kita ini, Bapak-Ibu sekalian, tinggal kita aktif, jadi tekan tombol nyala dia imunnya terus gitu loh. Ya. Kadang-kadang bisa jadi imun itu kita dapatkan bukan cuma sekedar dari dari makanan, tapi dari perasaan. Ya, dari perasaan juga bisa.